Halo Kak Halo Omar. semuanya, kalau Sebelumnya makasih ya Kak udah mau luangin waktunya untuk dapat kita wawancarai. santai-santai. Oke sip, mari kita mulai. Nah, sebelumnya Kak Omar boleh dong perkenalkan diri lebih lanjut lagi, boleh cerita sedikit juga tentang Kak Omar aktif di bidang apa aja dan sebagainya. Oke. Halo semuanya, nama saya Meraja Kaminaldi. Saya apa ya? Ya saya pelajar sebenarnya. Saya pelajar. Em, saya sebenarnya pelajar yang suka berkarya aja sih. Saya orangnya nggak bisa diem. Eh, Sebenarnya saya suka mengisi waktu saya untuk hal-hal yang sebenarnya nggak dilakukan sama sama orang-orang aja gitu. Entah bikin musik, entah bikin usaha, misalnya seperti itu ya. Saya sekolahnya di SMA 44. Saya sekarang di senior year di tahun terakhir. Hmm, ya kira-kira seperti itu sih. Saya juga Oke. punya kenapa kenapa sorry. Oh ya, nggak apa-apa, lanjut aja Kak. Iya, saya juga punya bisnis yang masih growing dan juga saya part-time musician seperti itu. Oke. Ya. Kak Omar ini kan Mhm. bisa dibilang aktif di media sosial ya Kak. Iya, Pernah betul bikin banget sih. podcast, bikin lagu, nyanyi juga, dan Mhm. pernah bikin konten di YouTube juga kan ya, Kak? Iya itu dulu sih ya. Nah, Benar. kenapa Nah, sih Kakak memutuskan untuk berkarya dan aktif di media sosial? Mmm, oke. Dimulai dari YouTube aja nggak apa-apa ya, karena biar timeline-nya naik terus. Sebenarnya kalau YouTube itu dulu nggak serius-serius banget dan lebih karena terinfluence sama orang-orang yang aku tonton dulu. Mmm, Tujuannya pada saat itu ya sebenarnya main-main aja. Nggak ada target, nggak ada sebuah ambisi yang mau dicapai. Lebih kepada have fun dan nggak begitu diseriusin. Cuma seiring berjalannya waktu, saya juga tentunya kan bertambah dewasa, pola pikir saya juga berkembang lah terhadap sosial media dan apa yang bisa diambil gitu ya dari sosial media. Ternyata macam-macam nih, kita bisa berkarya di situ, kita bisa mengeluarkan opini-opini tentang sebuah masalah di situ. Eh, Jadinya mempergunakan sosial media secara lebih baik aja sih ya, lebih useful lah kata yang lebih tepat. Em, Alasan saya bikin podcast sebenarnya gini, podcast itu adalah sebuah obrolan yang hampir setiap hari ya. Kalau saya nongkrong gitu sama teman-teman ngobrol ini itu, dan pada saat itu saya mikir, oh kayaknya bagus juga nih kalau misalnya pemikiran-pemikiran kita atau opini-opini kita kita salurkan nih kepada masyarakat. Toh juga di dalamnya tuh ada apa ya? Ada insight nih gitu. Nggak yang cuma ngalor ngidul tanpa ada tujuan atau topik pembicaraan yang khusus kita bahas. Sorry. Dan kalau musik sendiri, eh saya emang suka nyanyi orangnya gitu. Saya juga dekat dengan musik. Emang grow up, aku suka musik aja sih ya. Jadi nggak begitu susah untuk adaptasi sama dunia musik. Proses bikin musiknya juga nggak lama. Eh Ya seperti itu. Kalau yang bisnis usaha yang terakhir saya baru bikin ini di industri bakery ya baru sebenarnya, baru banget gitu. Jadi juga masih growing up seperti itu. Ya, selain Instagram, Kakak aktif di media sosial apa aja sih, Kak? Kalau sosial media ya, sebenarnya untuk sekarang lebih ke Instagram karena saya juga ngerasa Instagram, maksud saya sosial media itu harus ada pembatasannya, jadi nggak over. Ada suatu masa sekitar tahun lalu saya ada di fase di mana kayaknya saya deket banget nih sama sosial media. Saya hampir, kayak hampir saya kayak
hampir semua sosial media saya punya deh. Twitter, hmm, terus apa lagi ya? Instagram obviously punya, terus aduh sampai lupa Facebook. Dan ketika saya berkaca sama diri sendiri, kayaknya waktu yang saya luangkan ke sosial media itu banyak banget dan nggak useful gitu loh. Makanya sekarang lebih terfokus kepada satu sosial media, dan dari satu sosial media itulah saya bisa nyoba untuk reach the best out of myself aja sebenarnya. Untuk meraih yang terbaik aja dari situ. Seperti itu. Berarti dari semua media sosial yang kakak punya, Instagram itu jadi platform yang paling berpengaruh besar buat Kak Omar. Benar. Instagram sih ya, yang paling menghubungkan aku kepada dunia luar gitu. Dalam segi komunikasi, berinteraksi dengan orang-orang yang sebelumnya saya nggak kenal, cuma mereka merespon terhadap karya-karya yang saya pernah buat, mau di podcast, lagu, atau tulisan-tulisan saya di blog saya dulu. Dan ya itu adalah apa ya, wadah yang paling saya suka gunakan sih sejujurnya. Oke, sekarang kita beralih dikit ke bisnis kakak ya, Kak. Oh, boleh. Nah, kenapa kakak memutuskan untuk berbisnis di kondisi pandemi seperti sekarang ini? Oke. Di Oke. Jadi di situasi pandemi ini pasti kan orang tuh berlomba-lomba ya untuk meraih profit, untuk meraih revenue, karena eh, industri makanan itu yang saya lihat ya, itu industri yang em, terdampak cuma masih bisa hidup. Jadinya nggak mati total. Kita bisa lihat masih banyak kok ya restoran-restoran yang masih buka dan melayani uh, online delivery atau pre-order, dan saya melihat peluang di situ. Dan produk yang saya tawarkan kepada masyarakat, kepada teman-teman yang follow saya di sosial media juga, saya rasa nggak begitu apa ya, mainstream. Jadi ketika kamu atau orang-orang di luar sana melihat sesuatu hal yang beda, itu adalah pematik terhadap sebuah bisnis. Jadinya apa ya, orang pasti suka yang beda nggak sih, dan pengen tahu rasanya gimana. Nah, saya ngelihat produk yang saya tawarkan kepada orang-orang di bisnis baru saya ini, ya selling point-nya itu. Gitu. Berarti Ini dengan sorry, melihat peluang kayak ya, ini kayak so tahu banget nggak sih gue? enggak kok Kak, nggak apa-apa, Oh kan gitu. sama-sama sharing pengetahuan, jadi siapapun Oke. orangnya pasti kita terima pengetahuannya. Jadi Oke, sip. berarti intinya Kak Omar itu memanfaatkan peluang yang ada saat pandemi ini ya Kak, dan juga roti kakak ini punya keunikan tersendiri, jadi bisa laku di pasaran gitu ya Kak? Iya, betul. Sebenarnya yang bikin sebuah produk apapun itu ya, ini adalah quote yang saya ambil sih dari Panji Pragiwaksono, kalau kalian tahu. Sedikit lebih beda itu jauh lebih baik daripada sedikit lebih baik. Seperti itu. Jadinya ya orang bisa 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 melihat gitu. Ada pinpointnya seperti itu sih kira-kira. Oke. Nah, bagaimana sih cara kakak memperkenalkan produk ke masyarakat? Apakah cuma dari Instagram aja atau ada dari sosial media lain atau metode yang lain? Kalau misalnya masalah marketing, karena bisnis saya baru 3 minggu ya, ongoing, baru dari Instagram, cuma kedepannya saya akan develop gitu loh, melalui misalnya um, Instagram Ads, jadi menggunakan iklan yang nanti bakal disupply di tengah-tengah
Instagram Story, kayaknya kan pasti itu insight-nya jauh lebih besar daripada hanya membuat akun Instagram secara personal gitu ya terhadap sebuah Mm. bisnis. Kedua, untuk bisnis skala kecil seperti bisnis saya dan bisnis-bisnis luar lainnya, itu sangat penting untuk yang namanya ini sih supply ke retail stores atau coffee shop yang kira-kira menerima untuk disuplai dan dititipkan sebuah barang yang kita jual seperti itu. Itu salah satu marketingnya. Online-nya lewat sosial media, lewat Instagram, dan offline-nya itu kalau misalnya kira-kira modalnya belum cukup untuk membuat offline store sendiri, ya supply ke toko-toko pihak ketiga, seperti coffee shop kalau misalkan produknya seperti saya, atau ya toko-toko lainnya sih seperti itu. Oke, berarti sementara ini yang utama di Instagram dulu ya, Kak? Iya, itu paling paling besar sih uh, efeknya ke produknya. Nah, kenapa tuh Kak memilih Instagram sebagai platform utama untuk bisnis Kakak? Instagram. Instagram tuh paling simple, paling convenient ya menurut saya, paling nyaman lah untuk orang akses dan gak ribet gitu loh. Selain itu, Instagram juga memprovide kita dengan fitur business account kan. Jadinya selain kita bisa jualan di situ, apa yang kita tawarkan kepada masyarakat itu tertata dengan baik, dilengkapi dengan fitur-fitur komunikasi yang bagus juga, nggak bertele-tele. Dan selain itu, Instagram juga bikin ini sih fitur yang sangat bagus, khususnya kepada bisnis-bisnis yang masih kecil dan juga masih growing, untuk lebih dapat insight dan customer melalui, ada yang namanya kalau di Instagram Story itu, kalau kalian swipe up, misalnya kalian bikin Instagram Story terus kalian swipe up, ada fitur yang namanya support small business atau support local business. Itu merupakan sebuah portal, kalau kalian klik itu, kalian bisa melihat bisnis-bisnis kecil yang menggunakan hashtag itu. Ada berbagai macam produk seperti itu. Iya. Berarti Instagram itu cocok ya Kak buat para pebisnis pemula? Oh iya, sangat cocok, sangat cocok. Sangat user friendly, sangat customer friendly juga ya. Kayak Oke gitu. Kak, sekarang aku mau nanya nih. Kan Mm-mm. Kakak sementara ini memasarkan produknya lebih banyak lewat Instagram. Nah, Mm-mm. tapi apakah ada budget khusus untuk memasarkan produk Kakak? Budget khusus ya. Em, Kalau budget sih sebenarnya enggak ya. Karena Hmm. untuk sekarang saya menceritakan apa yang udah saya alamin aja ya, bukan yang saya akan lakukan. Karena kalau ngomongin budget, saya harus presisi sih. Eh, Kalau budget kayaknya enggak deh untuk marketing, karena pertama sosial media itu pertama udah kencang banget, apalagi apa yang kamu tawarkan itu tadi menarik, beda dengan share dari teman kamu di Instagram story mereka, testimoni aja, itu sebenarnya udah narik insight ke dalam page Instagram dagangan kamu tuh udah gede banget sebenarnya. Hmm. Untuk saya sendiri, followers dagangan saya, followers bisnis saya sendiri masih sangat kecil followersnya. Cuma saya sebenarnya nggak nyangka kalau misalkan insight yang masuk dalam Instagram page bisnis saya ini justru malah melampaui jumlah followersnya. Dan weekly customer dan jumlah produksi roti yang dibuat juga jauh di atas followersnya. Jadi ya sebenarnya untuk saat ini belum perlu. Cuma kalau misalnya uh, sebuah bisnis atau bisnis saya sendiri ini growing untuk mencapai skala yang lebih besar, tentunya perlu. Misalnya lewat tadi saya udah sebutkan Instagram Ads, atau ada yang namanya endorsement juga ke public figure, itu juga salah satu metode yang bisa dilakukan.
Iya sih, mungkin ya cara-cara itu bisa diimplementasi kalau misalkan ada yang mau bikin bisnis baru seperti itu. Start small aja. Oke, sekarang aku mau nanya nih Kak, Hmm. branding. Nah, menurut Uh, Kakak tuh sepenting apa sih branding itu? Branding. Mm. Kalau branding itu emang ini sih, branding itu penting banget, 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 banget. Eh, Setiap saatnya Indonesia masyarakatnya kan pasti jauh lebih intelek ya, jauh Hmm. lebih develop gitu loh in terms of rasa dan juga persona sebuah sebuah hal apapun itu, mau bisnis, mau entertainment, mau apapun itulah pokoknya. What shows on your page is actually what people are interested in gitu. Branding itu sangat penting. Kalau bisa, misalnya kamu mau jualan roti atau mau jualan t-shirt, sekarang banyak banget orang yang suka sama suatu hal yang terkonsep gitu, yang menjual sebuah hal itu penting banget gitu. Kalau misalkan kamu mau bikin bakery, ya akarnya harus bakery, rootnya harus bakery gitu loh. Jangan begitu melenceng ke ke ke, ke produk lain sebenarnya kayak gitu ya. What makes small business exist sampai sekarang itu ya itu mereka punya karakter sendiri, mereka punya branding sendiri yang dikenal sama orang seperti itu sih. Berarti branding itu menurut Kak Omar penting ya, karena bisa apa membuat identitas tersendiri bagi suatu bisnis gitu ya Kak? Setuju, setuju, bener banget kamu mbak. Oke, Kayak gitu. kalau buat bisnisnya Kak Omar sendiri nih, branding Hah? seperti apa sih Kak yang Kakak terapkan? Kayak bisnis rotinya Kak Omar tuh kayak apa sih? Apa yang membuat bisnis rotinya Kak Omar ini beda dari yang lain? Oh, oke. Saya udah observasi ke berbagai bakery yang cukup besar di rayon atau di satu kecamatan inilah. Dan saya juga observasi di sosial media ada nggak sih yang jual eh, si Korean garlic bread ini? Ternyata ada, cuma range price-nya jauh di atas apa yang saya tawarkan pada masyarakat dan nggak banyak. Tentunya kalau misalkan eh, seseorang pelajar yang membuat sebuah usaha, marketnya kan pasti circle dia dong, pelajar, teman-temannya. Nah, teman-teman saya atau bahkan teman-teman saya yang ada di sekolah atau bahkan yang ada di circle saya, bahkan follower saya yang nggak saya follow back, itu belum ada nih saya lihat nih orang yang jualan Korean garlic bread. Saya pikir, oh kayaknya ini potensial banget gitu. Secara rasa enak, secara kemasan juga simple, proses pembuatannya juga relatif tidak begitu lama, eh, ketahanan makanannya juga cukup lama ya, 2 hari gitu. Jadi saya ngeliatnya, wah ini selling point banget nih. Banyak banget orang yang jual di inner circle kita ya kopi, terus apa mentai ya. Iya sih banyak banget yang kayak gitu-gitu. Mentai, Iya. terus apa lagi ya? Kayak gitu deh. Belum ada yang mau ngerambah ke bakery atau roti. Mungkin ada brownies cuma nggak banyak. Kayak gitu sih. Mungkin ada yang masuk ke dalam apa namanya? Brownies kayak gitu-gitu cuma untuk bakery dan pastry di range harga yang sesaya itu kayaknya hampir gak ada Hmm. kayak gitu sih. Jadi Kalau berarti produk Kak Omar ini rekomen juga ya, karena harganya lebih murah dari yang lain dan enak iya, juga iya. nih pastinya. Wah, boleh deh kayaknya kalian coba. Oke deh. Nah Kak, aku juga mau tanya Ya, nih, Kak Omar kan kenapa? aktif di media sosial dan aku Oke. dengar-dengar lagunya Kak Omar ini juga udah banyak banget yang denger nih, sampai ribuan ya Iya, Kak. alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak sih, enggak Nah, begitu gede sebenarnya.
Cuma saya ngelihatnya gede karena saya belum pernah mencapai titik itu sebelumnya. Nah, pasti kan hal-hal seperti itu dipengaruhi oleh skill dan juga apa ya, skill, ketahanan hati dan perilaku kita sendiri juga, komitmen. Nah, itu kan termasuk dalam personal branding ya, Kak. Nah, Banget. untuk Kakak sendiri ini, personal branding kayak gimana sih yang selama ini Kakak terapkan, terutama gimana Kakak mengenalkan dan mempromosikan diri Kakak, terutama di media sosial? Oke, kalau personal branding, eh, saya nggak begitu ngeplan sih. Cuma mungkin orang-orang di luar sana udah mengenal diri saya seperti apa ya. Jadi nggak begitu saya perhatikan secara khusus. Cuma saya sangat memperhatikan apa yang saya akan buat dan bagaimana cara saya memasarkannya. Misalnya kemarin saya bikin lagu, beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya saya udah bikin announcement di Instagram kalau misalkan saya punya lagu, saya nulis lagu, ini adalah lagu saya yang pertama kali saya buat. Saya membuat cerita cerita yang saya tulis dengan eh, instrumen dan nyanyian, dan menurut saya dengan itu saja udah bisa membentuk sebuah personal branding yang cukup kuat gitu. Di zaman sekarang banyak banget orang yang suka sama personal personal stories atau personal issues lah, kira-kira seperti itu. Dan saya ngeliat peluang, lagi-lagi saya ngeliat peluang. Lagu saya kan sebenarnya lagu ini ya, lagu lagu romantik gitu kan, lagu romantik yang bisa ditranslasi ke berbagai arti sebenarnya. Nah, dari situ saya ini aja, dan dari situ saya buat cerita yang berujung lagu, dan alhamdulillah ya segitu, 62.000, 63.000 pendengar ya, kalau nggak salah. Saya nggak begitu perhatiin sih. Ya cuma ya personal branding is important. Oke, aku mau nanya lagi ya, Kak. Menurut Kakak, apakah followers Kakak itu berpengaruh untuk bisnis yang sedang Kakak jalani, dan apakah followers itu juga mempengaruhi diri Kakak sendiri? Kayak misalkan, wah, followers saya banyak nih, jadi saya harus bikin karya yang terus-terus banyak biar followers saya tetap terhibur, atau gimana, Kak? Oh, um, kalau pertanyaan yang pertama, berdampak sih. Cuma nggak begitu apa ya. Kalau saya perhatikan followers yang dari akun personal saya ke ke bisnis saya sangat berdampak. Apa? Cuma ternyata kunci bisnis itu bukan followers, apalagi bisnis yang masih relatif kecil lah. Ternyata yang paling paling influential terhadap seorang calon customer untuk membeli produk yang kita jual adalah sebenarnya uh, ini testimoni atau bukti kalau orang udah makan dan rasanya seperti apa. Itu yang paling penting. Iya. Tadi yang kedua apa sorry pertanyaannya? Pengaruh followers untuk diri Kakak sendiri. Oh, saya sebenarnya nggak begitu ya, karena juga saya nggak gede-gede banget. Masih banyak lah cewek-cewek hits di luar sana yang kayak followersnya jauh lebih banyak daripada saya. Yang 1.000, yang kayak 2. Saya nggak peduli sama followers saya sebenarnya. Apapun yang saya taruh di luar sana adalah sebuah keinginan diri sendiri gitu. Jadi nggak ada dorongan apapun dari orang-orang yang nge-follow saya. Mungkin ada sih yang kayak, Mar bikin lagu dong, Mar. Lu kapan keluarin lagu lagi, pasti ada yang kayak gitu-gitu. Dan itu bukan cuma follower saya. Ada yang emang dengerin lagu saya di Spotify, ngerasa karya-karya saya enak, ya, dia demand lagi gitu. Bikin lagi dong gitu. Cuma
sampai sekarang sih saya nggak pernah ya eh, terpengaruh gitu secara personal dan kepribadian. Mungkin karena masa saya juga nggak sebesar itu, masih kecil banget, Hmm. dan iya mungkin ya. Cuma saya nggak tahu sih ke depannya kayak gimana. Ya, kayak gitu sih mungkin. Oke. Nah, buat Komar sendiri ada strategi khusus nggak sih untuk menambah followers di akun Instagram pribadi maupun di akun bisnis kakak? Waduh, saya saya jawab yang bisnis aja ya, soalnya kalau 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 akun pribadi kayaknya kamu salah nanya. Saya bukan selebgram soalnya. Ya udah boleh Eh, Kak, bisnis. kalau bisnis, kalau bisnis untuk boost followers itu lewat ini, lewat Instagram Ads, lewat iklan itu penting. Maybe lewat endorsement yang diletakkan di selebgram-selebgram di luar sana atau tokoh publik. Em, yang terakhir ini sih melalui testimonial sih. Karena tadi yang saya bilang testimonial itu memberi trust pada customer. Jadi dengan sendirinya orang-orang yang beli produk kamu yang benar-benar suka banget pasti kan nggak mau ketinggalan sama apa yang kamu jual dan kamu tawarkan kepada masyarakat gitu kan. Pasti mereka dengan sendirinya nge-follow, ngebagiin ke temennya, ini enak kok makannya, cobain deh. Temennya juga ikut follow. Seperti itu sih kira-kira. Hmm. Oke nih Kak, sekarang aku akan beralih ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekelas aku dan udah aku pilihin. Pertanyaan pertama dari Kila Aprilia. Nah, apa aja sih Kak yang jadi inspirasi Kak Omar buat nulis lagu? Terus lagu ya, inspirasi. Uh, saya suka banget karya-karyanya Glenn Fredly almarhum. Saya juga suka banget karya-karyanya John Mayer. Dua orang itu adalah dua musisi yang influence saya secara warna musik dan cara penulisan. Eh, Kalau untuk cerita sendiri ya itu didasari atas ketakutan saya aja terhadap seseorang Hmm. yang mungkin saya akan berjarak jauh gitu dengan sosok ini karena eh, karena dipaksa oleh situasi lah kira-kira seperti itu cel lah, paksa oleh situasi. Cuma eh, selain itu kalian atau orang-orang yang ngedengerin lagu saya itu punya kebebasan untuk mengartikan lagu itu ke 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 arti apapun yang relate sama kalian, sebenarnya gitu aja sih sebenarnya. Itu kan lagu tentang LDR ya, long distance relationship. Saya di lagu itu bilang kalau misalnya penting banget untuk menghabiskan waktu sama orang-orang yang tersayang dan jangan sampai kalian melewatkan masa-masa itu dan menyia-nyiakannya. Nah, orang yang kita sayang itu ya bisa siapa aja. Bisa pacar, bisa teman, bisa sahabat, bisa HTS lo atau gue nggak tahu deh. Kayak gitu sih kira-kira. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Rania nih Kak. Mm-mm. Berhubung kan lagunya Kak Omar ini duet dengan Kak Gisel ya Kak. Nah, Iya. pertanyaan dari Rania ini, apa sih Mm-mm. yang terpikirkan oleh Kak Omar dan Kak Gisel saat menulis lagu sampai akhirnya tercipta lagu Distance? Oh, kalau penulisan itu sebenarnya aku doang. Karena Gisel itu Hmm. di dalam lagu itu hanya berperan sebagai feature singer aja. Hmm. Ya tadi yang membuat atau mendorong saya untuk membuat lagu itu ya atas dasar takut aja sebenarnya atau hal-hal yang saya rasakan di saat itu. Itu saya tulis lagu itu bulan Januari kan. Januari tahun ini. Itu saya jadikan sebuah pesan lah ke orang yang saya sayang ini kalau misalnya suatu saat udah tenang aja, kita habiskan waktu yang 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 kita bisa lakukan sebelum kita pisah, dan jika kita pisah pun jangan jangan lupa untuk saling
kenang hal-hal yang pernah kita lakukan di masa lalu. Dan aku bakal nunggu kamu di sebuah tempat yang nantinya bakal kita berdua ini dipertemukan. Kira-kira seperti itu. Sebentar deh. Ini teman-teman kamu tahu ya siapa saya? Emang ada yang follow saya? Kayaknya ada deh, Kak. Tapi ada juga yang enggak kayaknya. Enggak, maksudnya pada tahu lagu saya itu dari mana? Udah terkenal loh, Kak. Kan banyak Oh, yang nge-share lagu-lagu Kakak. emang segede itu ya di sekolah kalian? Hmm? Emang segede itu di sekolah kalian? Eh, di sekolahku juga banyak alumni 252 soalnya, jadi banyak yang lumayan tahu Kakak juga. Oh gitu, oke. Saya nggak nyangka sih sebenarnya. Lanjut, 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 lanjut. Oke. Saat ini kan lagu ini masih pertanyaan dari Rania. Iya. Saat ini lagu Distance dapat di streaming di Spotify dan juga Mhm. diupload di YouTube ya, Kak. Nah, Iya. ada nggak sih keinginan untuk memperluas jangkauan pendengar dengan memasarkannya di media sosial lain? Sebenarnya udah ada di mana-mana, bahkan di iTunes juga ada sih. Jadi Hmm. kalau misalkan dilebar luaskan, kayaknya nggak perlu karena emang udah luas. Cuma cara pemasarannya mungkin saya akan jauh lebih perhatikan ya ke depannya kalau misalkan saya bikin lagu, mungkin bikin musik video, atau bikin teaser lagu itu, atau bikin acoustic versionnya. Jadi ada Hmm. banyak banget sih cara-cara untuk kita bikin uh, sebuah strategi marketing atau promosi. Bisa lewat apa aja bentuknya. Iya. Yeah. Oke. Ya, lanjut ya, Kak. Lanjut, lanjut. Nah, masih pertanyaan dari Rania lagi. Wow, oke. Instagram kan termasuk salah satu sosial media yang Kakak gunakan untuk membagikan karyanya Kakak. Nah, Iya. sejauh ini ada nggak brand yang mengajak kerjasama atau mungkin musisi-musisi dan penyanyi lain yang mengajak Kakak kerjasama? Kalau musisi sih ada ya. Cuma Hmm. belum saya buat karena uh, belum saya upload lebih tepatnya. Masih dalam proses pembuatan. Uh, kita juga masih inilah we're still thinking on how to actually produce gitu karena situasinya kan sekarang lagi susah, kita harus harus menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Jadi ya we'll see tentang apa yang nanti bakal saya unggah atau publikasikan kepada masyarakat. Dan kedua apa brandnya tadi? Brand Iya, saya kalau saya udah ada satu brand yang hmm, terkait lah dengan diri saya. Dua brand sebenarnya. Satu adalah brand uh, apparel atau clothing line, yang satu lagi ini sebuah minuman isotonik yang biru-biru itu deh pokoknya. ya Iya, pasti tahu lah ya. ya pasti tahu lah ya. Yang kalau misalkan apa uh, diminum setelah atau sebelum olahraga tuh, kayak gitu-gitu sih. Oke, keren banget nih ya Kak Omar. Kita lanjut ya Kak. Bisa aja Pertanyaan loh, Kak. terakhir dari pertanyaan terakhir dari Rania. Hmm. Apakah menurut Kakak followers yang banyak di sosial media itu menjamin kesuksesan seorang selebgram atau mungkin musisi? Followers in terms of followers di sosial media ya. Hmm. Menurut saya enggak sih, karena banyak banget orang di luar sana yang followersnya tuh 1.400.000 cuma like-nya 30.000 atau 20.000. Enggak, sebenarnya enggak berpengaruh iya, cuma bukan sebagai jaminan kalau lo atau orang itu bakal sukses gitu. Apa yang bikin lo sukses adalah ya karya lo sendiri gitu. Nantinya bakal snowballing sendiri gitu. Snowballing menjadi sebuah hal yang sangat amat besar, dan karya lo ini bakal dilepas dengan sosial media lo. Orang bakal kenal lo sebagai seseorang yang bikin karya itu, bukan karena sosial media lo. Seperti itu.
itu sih yang ngebedain atau membatasi sebuah karya dan juga seseorang public figure yang memiliki sosial media. Ya bisa diambil contohnya, follower saya berapa sih? Paling 1.200 atau berapa? Nggak gede lah, banyak banget. Paling kakak kelas kamu tuh yang cewek-cewek banyak deh yang followersnya 3.000, 4.000. Saya jauh kalah, beneran, sumpah. Cuma itu nggak berdampak kepada apa yang saya buat. Lagu saya, bukannya saya mau sombong atau gimana ya, cuma ini bener-bener nggak ada sangkut pautnya sama sosial media saya sama sekali. Dan sosial media saya itu benar-benar take a little small part doang dalam masalah marketing. Jadinya besarnya karena ya memang uh, ini di Spotify itu rate-nya naik terus dan sampailah sekarang kayak gitu. Nah, apa nih rencana Kak Omar ke depannya untuk kehidupan di sosial media dan bisnis kakak? Kalau untuk harapan sih pastinya aku ngarepin yang terbaik. Semoga bisnis saya juga exist dan continuing dengan jangka waktu yang cukup lama ya. Semoga saya bisa mencapai titik yang saya ingin harapkan gitu. Untuk bisnis The Bond Bakes sendiri, saya sangat berharap kalau misalkan suatu saat nanti saya bisa bikin sebuah bakery and pastry cafe yang punya signature sendiri, yaitu si si Korean garlic bread ini, seperti itu. Untuk saya secara personal, ya pastinya saya ada beberapa target yang saya juga ingin raih. Misalnya saya ingin kuliah di luar negeri, saya juga ingin mendevelop diri saya agar bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik, bisa berkarya lebih banyak. Ya, seperti itu sih. Boleh kasih tahu sedikit gak nih Kak, atau bocorin dikit mungkin karya apa yang mungkin kedepannya akan kakak upload di media sosial kakak? Hari besok sebenarnya saya ada podcast baru. Saya di situ sebagai sebagai salah satu host, cuma bukan saya yang mulai. Ada teman saya, di situ saya hanya menjadi pendamping podcast teman saya. Cuma kedepannya mungkin bakal jauh lebih konsisten ya daripada apa yang saya pernah buat sebelumnya, karena udah jauh lebih terkonsep seperti itu. Udah itu aja dulu Berarti mungkin. podcast ya? Iya, podcast. Dan lagu ada juga. Lagu. Ada di single kedua saya, dan single pertama band saya. Saya kan ada 2 jalur musiknya, ada musik dan ada single saya, dan single solo saya, dan juga band. Seperti itu. Oke. Nah, ada nggak nih Kak pesan-pesan untuk para anak muda yang sampai saat ini masih belum berani berkarya dan berbisnis di media sosial? Oh, pesan ya. Apa ya pesan? Oke. Saya hanya ingin menyampaikan pesan yang orang jauh lebih senior dari saya pernah sampaikan, yaitu tadi, jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk salah, dan juga jangan takut untuk gagal. Karena gagal itu ya pelajaran kamu biar kamu bisa naik lagi, biar kamu tahu apa yang salah di saat masa lalu dan apa yang kamu bisa hindari dan jadikan pelajaran. Konsisten. Sebenarnya konsistensi adalah hal yang paling susah. Mau di bidang apapun, mau musik, mau dagang, mau berbisnis, mau kamu mengerjakan sesuatu hal, konsistensi itu adalah nomor 1. Kalau misalkan kamu udah slacking off sekali 2 kali aja, itu benar-benar udah susah banget untuk apa ya? Udah untuk mengembalikan semangatnya lagi gitu. Procrastinating tuh jangan sampai diturutin. Saya sendiri juga masih belajar sih agar saya juga bisa terlepas dari hal-hal seperti itu. Cuma as long as kita punya kemauan yang kuat, pasti bisa terjalan. Iya. Berarti intinya konsisten, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk gagal, karena justru gagal itu bisa jadi
membuka kunci kesuksesan ya, Kak. Bener. Oke, sepertinya pesan-pesan dari Kak Omar tadi menjadi penutup untuk wawancara kita pada kali ini. Terima kasih banyak buat Kak Omar udah luangin Anytime. waktunya, Anytime. udah sharing-sharing tentang pengalamannya dan pengetahuannya. Sekali lagi terima kasih Iya, dan selamat sama-sama. malam Kak Omar. Selamat malam.